Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizkyat. Saya akan mencoba berbagi mengenai bilangan desimal dan pembulatan angka menggunakan kalkulator. Ini bagian pertama, itu bagian teori. Saya masuk ke tujuannya agar paham pengertiannya, apa itu angka, apa itu bilangan, terus pengertian mengenai bilangan real, bilangan desimal, terus bagaimana cara menyatakan bilangan desimal tersebut dalam bentuk ilmiah. Terus kemudian memahami pengertian pembulatan bilangan desimal. Memahami cara membulatkan bilangan desimal dan menggunakan kalkulator untuk membulatkan bilangan desimal. Nah, bisakah Anda menunjukkan mana yang termasuk bilangan desimal? Apakah nomor 1? Apakah nomor 2? Apakah nomor 3, 4, dan seterusnya? Mungkin yang terbesit di benak Anda yang bisa jadi angka desimal adalah, atau bilangan desimal adalah ini, ini bukan kok ya? Atau ini kok ada kena ini ya? Kita akan lihat mana yang termasuk pada bilangan desimal. Nah, berdasarkan definisi bilangan dan atau angka, bilangan itu adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Contohnya bilangan real, bilangan bulat, dan juga bilangan desimal serta bilangan yang. Sedangkan angka itu adalah merupakan simbol. Kalau ini bilangan itu adalah suatu konsep. Kalau angka itu didefinisikan sebagai simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Contohnya 127 nih. 127 itu adalah 100 ditambah 20 ditambah 7. Jadi si 1 ini, angka 1 ini mewakili 100. Dan angka 2 ini mewakili 20. Dan angka 7 ini mewakili 7. Ya, karena itu angka itu disebut sebagai simbol atau lambang yang memiliki suatu bilangan. Sedangkan bilangan itu adalah suatu konsep. Lanjut, bilangan real. Bilangan real itu terdiri dari beberapa himpunan. Yang pertama itu bilangan natural, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional. Yang kita ketahui saja ya. Nah, ini kenapa ada cacah? Ini ada notasinya, NO kalau di sumber luar negeri itu, NO yang disebut sebagai whole number. Jadi whole number itu dimasukin angka nolnya nih. Karena 0 itu ditemukan oleh Khwarizmi yang sebelumnya hanya ada bilangan asli 1, 2, 3 dan sampai dan seterusnya, tambah 0 menjadi lengkap ya. Ketika 0 itu berguna agar, nah ini seperti ini ada 0, 1 sehingga kita bisa membuat garis bilangan dan seterusnya. Terus kemudian ya kalau di luar negeri disebut whole number, kalau di kita di Indonesia sebutnya bilangan cacah. Nah, terus ada bilangan bulat nih. Bilangan bulat itu bahasa Inggrisnya integers. Itu bilangan negatif ditambah whole number. Terus bilangan rasional itu seperti apa? Bilangan rasional itu bisa dinyatakan dalam A per B atau pecahan, di mana A itu adalah bilangan real dan B-nya adalah bilangan asli. Bilangan asli. Terus kemudian aksennya itu bilangan irasional. Ini jarang ada menotasikan ya, teman saya tidak ada yang anggap aja pi aksen lah ya. Nah, contohnya pi atau si pi itu kita bisa tuliskan seperti ini. Contoh yang lain adalah akar 2, akar 3,
Kalau akar 4 gimana? Akar 4 kan 92 ya. Sedangkan si 2 itu adalah bilangan asli. Oke. Dan R ini adalah himpunan semesta untuk kelima himpunan ini, termasuk anggota dari himpunan bilangan. Nah, apa sih sistem bilangan desimal? Ya, kita fokus ke sistem bilangan desimal. Itu yang sebelumnya adalah sistem bilangan real secara umum. Nah, kita masuk sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal ini merupakan sistem bilangan Indo-Arabik di matematika. Terus di mana dia itu adalah merupakan sistem bilangan posisi yang menggunakan basis 10 dan membutuhkan 10 angka yang berbeda. Ya, di mana digit-digitnya adalah 0 sampai 9. Terus sebuah titik digunakan sebagai penanda pecahan desimal. Kalau di Indonesia digunakan koma. Kalau di Indonesia digunakan koma. Bisa menggunakan koma ya. Koma nih. Untuk menandakan pecahan desimal. Nah, angka-angka pada sebuah bilangan mengambil tempat ya yang berbeda yang bergantung pada posisinya. Maka disebut di sini sistem bilangan posisi. Contohnya nih ya, 543,21. Nah, kita nyebutnya koma ya kalau di beberapa negara Eropa dan seterusnya. Ya di seluruh Indonesia lah ya. Itu 543,21. Artinya apa? 500 ya, ini 500. Sama seperti yang tadi, idenya ini kan 500 ditambah 40 ditambah 3 ditambah 2/10 ditambah 1/100. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk membacanya itu jangan sampai salah membaca desimal itu. 543. Nah, ini tidak bisa disebut sebagai 21 karena seperti ini konsepnya. Ya, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Nah, ini 1/10-an, bukan 20 jadinya kan. 2/10 jadinya, 2/10 berarti 0,2. 1/10, 100 berarti 0,01. Jadi sebutnya adalah 543,21. Seperti itu cara bacanya. Definisi lain kita lihat bilangan sistem bilangan desimal itu adalah bilangan yang dapat mewakili sistem bilangan desimal adalah pecahan desimal. Jadi yang mewakili sistem bilangan desimal itu ada pecahan desimalnya, di mana pecahan tersebut merupakan bentuk dari A/10 pangkat n, di mana A adalah bilangan bulat dan n adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Oke. Terus kemudian sistem desimal telah diperluas ke dalam desimal tangga. Jadi sistem desimal itu bisa dinyatakan seperti ini nih. Ini desimal juga kan ada pecahan desimalnya nih sampai titik-titik sampai tak hingga. Untuk menyatakan sembarang bilangan real dengan menggunakan makanya di sini tadi diperkenalkan dulu apa itu bilangan real biar paham real ya. Dengan menggunakan sebuah barisan tak hingga atau digit-digit setelah pemisah desimal. Jadi ini barisan tak hingga nih setelah digitnya setelah tanda pemisah desimalnya. Nah, pada konteks ini bilangan desimal dengan sebuah bilangan berhingga itu, nah ini bilangan berhingga bukan 0 diletakkan setelah pemisah desimal, nah disebut juga desimal mengakhiri. Nah ini dinyatakan seperti ini. Kalau ini kan titik-titik berarti tak hingga, kalau ini berhingga. Nah, kalau desimalnya berulang, itu seperti desimal yang tak hingga, tapi di beberapa tempat ada pengulangan.
ada pengulangan. Contohnya ini 5,123144144 144 diulang lagi 144 144. Nah, ini desimal yang berulang. Kalau yang ini desimal tidak berulang. Nah, kalau desimal tak hingga mewakili sebuah bilangan rasional, jika dan hanya jika ada pengulangan desimal atau memiliki bilangan berhingga dari digit-digit yang bukan 0. Ya. Oh iya, mohon maaf, ini mungkin untuk yang rasional. Jadi ini saya salah ya. Yang ini bilangan real, jadi ini jadi bilangan bulat. Bulat ya. Ini harusnya saya terus dulu, ini harusnya Z. Tidak perlu Z. Ini bilangan real bisa jadi ini itu bilangan rasional itu 1,23 per, coba saya cek dulu ya, takut salah ya. Untuk bilangan rasional itu ya, tidak belak kali itu adalah integer. Dividing to integer. Integer ada juga yang mengartikannya sebagai, oh iya, betul, ini saya salah ya. Ini saya salah, mohon maaf nih. Yang ini itu harusnya karena nanti konsepnya digunakan di pembahasan kita ya. Ini itu harusnya adalah Z ya, bilangan bulat, dan ini juga adalah bilangan bulat. Jadi bisa jadi kan di sini ada min 1,3 atau dia adalah 13 per 10 atau min 13 per 10 dan seterusnya. Oke, kita masuk lagi ke sini ya. Jadi karena kita berbicara tentang bilangan rasional, itu bisa dinyatakan sebagai A per B, di mana si A-nya itu adalah bilangan bulat dan B-nya itu adalah juga bilangan bulat. Nah, lihat ya. Oke, nah ini kita lanjutkan lagi. Ini bilangan berhingga dari digit-digit bukan 0. Nah, definisi lainnya juga katanya si sistem bilangan SBY seperti menguatkan yang definisi sebelumnya adalah bilangan posisi berbasis 10. Ada yang menyebutnya denari atau dekanari. Nah, sistem standar untuk menyatakan bilangan bulat. Nah, tapi di sini ada tambahan bahwa untuk di sini untuk yang 2,25 2 ini adalah bilangan bulat integer dan bilangan bulat non integer. Yang integer yang mana? Ini yang 25 ya. Kenapa 25? Ini kan seperti ini. Ini itu sama dengan 2 ditambah 0,25. Yang ininya integer, yang 0,25 integer bukan? Tadi di apa? Bilangan, konsep bilangan yang tadi yang di atas. Bukan kan? Ini bukan integer. Nah, makanya di sini dinyatakan bahwa si bilangan desimal itu mencakup terdiri dari bilangan bulat, ada bagian bilangan bulatnya si 2 ini, dan bilangan bukan bilangan bulat 0,25. Perluasan dari bilangan non integer ini dari sistem Indo-Arabic.
Dan cara untuk menyatakan bilangan desimal ini, menyatakannya sering mengacu pada notasi desimal, di mana angka desimal atau desimal menunjukkan notasi dari sebuah sistem bilangan desimal. Jadi ini itu si angka desimal nih, yang ini itu angka, ini itu angka desimal. Itu angka desimalnya. Oke. Terus kemudian desimal sesuatu yang mengandung pemisah desimal, titik. Maksudnya secara khusus pada digit setelah pemisah desimal. Oke. Jadi bisa koma, bisa titik. Jadi beberapa negara ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik. Kenapa menggunakan koma, menggunakan titik? Kita akan lihat nanti pada penerapannya. Mengapa di kalkulator juga hanya menggunakan tanda titik, tidak koma. Oke. Nah, notasi secara umum untuk bilangan desimal dalam notasi ilmiah ya, saintifik. Notasi umumnya seperti ini, Pi sama dengan 3,1415926 ya. Sekali lagi ini bukan jadi 1 miliar dan sebagainya, bukan, karena di belakang koma dibacanya adalah 14. Oke. Ini bagian integernya 3, ini bagian pecahannya ini. Ya. Ini pemisah desimalnya adalah si titik, dan desimal tak hingga dan juga tidak berulang. Diakhiri dengan tanda titik. Untuk berikutnya, untuk notasi umum ini adalah 5,123141444 dan seterusnya. 5-nya bagian integer, 1, 2, 3 dan seterusnya ada bagian pecahan atau bagian desimalnya, dan tanda pemisah desimalnya adalah koma, dan bilangan desimal ini adalah tak hingga tapi berulang. Diakhiri dengan titik dan juga ada pengulangan tentunya, 144. Sedangkan untuk notasi ilmiah itu mungkin kalian pernah lihat di sini, terutama di pelajaran fisika. Sekarang 0,03 dikali 10 pangkat 4, di mana 0-nya adalah bagian integer dan 0,3-nya ini adalah bagian pecahan. Dan pemisah desimalnya adalah titik, dan 10 pangkat 4-nya adalah pangkat sepuluhan, persepuluhan ya. Dan hal ini adalah pangkat 1, mewakili angka ini mewakili 1 per berapa nih? 10.000. Terus kemudian lanjut ke angka yang berikutnya. 602,7867 kali 10 pangkat 3, di mana 602-nya ini adalah bagian integer atau bilangan bulat, dan 7867-nya ini adalah bagian pecahan. Dan pemisah desimalnya berupa koma. Nah, untuk pangkat persepuluhannya adalah 10 pangkat 3. Untuk non desimal, bentuk desimal dalam notasi ilmiah ini 302 ini bisa diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah, tapi menggunakan cara penulisan desimal. Jadi adalah 3,02 dikali 10 pangkat 2. Ya, itu pasti hasilnya 302. Nah, latihan. Jadi mana nih yang termasuk bilangan desimal? Yang ini ya. Ini. Kalau tadi konsep tadi desimal itu harus ininya tidak boleh bukan integer ya, bukan integer. Kalau bukan integer berarti ini masuk juga ya. Terus kemudian ini sebenarnya ini sama dengan bilangan apa? Sama dengan 202 ya. Jadi sebenarnya ini bukan desimal, tapi dinyatakan dalam bentuk notasi ilmiah sehingga menjadi memuat angka desimal. Ya, mungkin kalau melihat definisi di atas, contoh definisi di atas, ya ini 22 ini bukan desimal, tapi kalau dinyatakan notasi ilmiah ini ada desimalnya juga. Ya. Nah, masuk ke pembulatan. Sebelum kita menggunakan kalkulator, pembuatan bilangan desimal atau rounding itu artinya mengganti sebuah angka dengan nilai pendekatan yang lebih pendek, lebih sederhana, atau penunjukan yang lebih eksplisit. Contohnya ini 23.4476 itu dibulatkan menjadi $23.45.
Ini sen ya, ini $23, 45 sen. Ini 312 dibagi 937 itu dibuatkan menjadi 1/3. Akar 2 itu dibuatkan menjadi 1,414. Pembulatan bilangan ini pada angka desimal di belakang dilakukannya di belakang tanda desimal. Tujuannya untuk memperoleh suatu nilai yang memudahkan untuk disampaikan dibandingkan nilai aslinya. Contohnya yang ini ya. Akar ini berapa sih? Yang kita kenal kan yang mudah dituliskan akar itu secara eksplisit itu 1, sekian. Nah, tapi ini kan panjang nih, titik. Itu dibelakang menjadi 1,414. Terus 312/937 kan bisa dibulatkan menjadi 1/3. Ini kan lebih simpel nih. Yang ini. Oke. Terus kemudian hasil perhitungan sebuah kuantitas tadi 123,456. Nah, akan lebih akurat jika hanya memuat kulit dalam ratusan. Ini mintanya pengen dalam ratusan, ya udah. Kalau pengen dalam ratusan berarti ini 123,500. Ini 123.456. Ini dibulatkan menjadi 123.500. Ini bukan koma ya namanya. Nah itu ya. Terkadang jadi kalau membaca buku atau menggunakan alat seperti kalkulator, kita lihat nih isi buku itu menggunakan koma itu artinya menunjukkan ribuan atau bukan, atau menunjukkan desimal atau bukan gitu ya. Kalau bukan menunjukkan desimal seperti ini ya, dalam ratusan nih, berarti di sini bacanya adalah 123.500. Tapi kalau dalam desimal dibacanya bukan dalam ratusan, berarti 123,5 ya. Tapi dalam hal ini adalah si koma ini bukan menunjukkan desimal. Macam-macam pembulatan bilangan. Nah, pembulatan secara umum, pembulatan bilangan itu ada yang ke atas, terus juga ada yang ke bawah. Bedanya apa? Kalau yang ke atas itu tandanya ada angka yang akan dihilangkan itu dia bernilai lebih besar atau sama dengan 5. Maka angka di depannya yang dekat yang dihapus, di angka yang dihilangkan itu ditambah 1. Contohnya 1,27. Ini pengen si 7-nya ingin dihilangkan karena 7-nya itu lebih besar dari 5, berarti yang si 2-nya itu tambah 1, jadi 1,3. Terus 4,2555, ini 5 yang terakhir yang harus dihapuskan nih. Gimana caranya? Karena dia sama dengan 5, berarti yang 5 yang dekatnya itu ditambah 1, jadi 4,26. Untuk yang ke bawah, jika angka yang akan dihilangkan itu lebih kecil dari 5 besarnya, maka angka di depannya tambah 0. Jadi 10,23 ini 3 pengen dihilangkan karena lebih kecil dari 5 tambah 0, berarti 10,2. Tidak berubah ya. 0,270, 0-nya pengen dihilangkan jadi 0,27 saja. Oke, gitu. Ya. Jadi kita lihat nih di kalkulator berdasar konsep-konsep di atas, ternyata yang digunakan di sini kebanyakan di kalkulator adalah tanda desimalnya menggunakan titik. Gitu ya. Terus untuk perpangkat 10-nya untuk masa ilmiah itu digunakan eksponensial 6,02 kali 10 pangkat min 3. Nah ini untuk menyatakan yang ini. Bagaimana untuk kalkulator yang Casio ini kan yang Casio ya, di Casio. Ini kalau untuk Casio nih, kalau Casio di sini juga titik tanda desimalnya, dan terus kemudian pangkatnya yang mana ya pangkatnya? Pangkatnya nanti akan kita coba. Oh ini pangkatnya ada di sini, lebih jelas ya, lebih mudah ya. Kalau di sini harus ini eksponen ya, eksponen. Ini ini desimalnya ini yang 10 pangkat sekian. Oke. Demikian dulu untuk teori, nanti kita akan lanjut ke bagian penerapan konsep tersebut dan menggunakan kalkulator untuk membulatkan angka desimal. Semoga beberapa kalkulator, ada kalkulator juga, kalkulator Casio. Ini sumber-sumber referensi yang saya gunakan untuk menjelaskan definisi sistem bilangan desimal, real dan seterusnya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan untuk like and share dan juga subscribe. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini karena subscribe itu gratis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.